Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihaini Fitria Motapiani dengan NIM 12022130102 dari kelas SI 4501. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Ibu Ari. Pada presentasi kali ini, saya memiliki judul yaitu implementasi organizational change dan manajemen stres pada Unilever. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya lanjutkan mengenai deskripsi singkat mengenai perusahaan Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda atau Unilever NV, dan London, Inggris atau Unilever PLC. Perusahaan ini memproduksi makanan, minuman, serta barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan berekspansi ke berbagai negara. Saat ini Unilever telah memiliki 400 produk dengan 14 merek yang telah bernilai penjualannya lebih dari 1 miliar pound sterling, yaitu X, Dove, Omo, Becel, Heartbrand Autowals, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rama, Rexona, Sunsilk, dan Surf, Unilever NV, dan Unilever PLC. Selanjutnya mengenai organizational change pada perusahaan Unilever. Perkembangan perusahaan ini berjalan seiring dengan perubahan dari struktur organisasinya yang telah berubah. Organisasi baru ini dikembangkan dan dirancang untuk melanjutkan peningkatan yang dilihat dari kinerja bisnisnya yang sudah semakin membaik. Terjadinya perubahan struktur organisasi ini karena memiliki 5 grup bisnis baru yang bisa dilihat pada layar. Yang pertama ada beauty and well-being, yang kedua ada personal care, yang ketiga ada home care, yang keempat ada nutrition, dan yang kelima ada ice cream. Setiap grup ini bisa berfokus pada tren konsumen di pasaran. Lalu ada cara Unilever menangani perubahan organisasinya seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, yaitu dengan melihat dan menjawab peningkatan permintaan konsumen yang signifikan terhadap produk-produk yang ada, untuk mengantisipasi melemahnya daya beli konsumen. Selain itu, Unilever akan mengoptimalkan omnichannel serta proses pengumpulan permintaan konsumen secara online maupun offline dengan menggunakan teknologi berbasis cloud dan teknologi kecerdasan buatan atau AI dari Alibaba Cloud. Teknologi ini akan membantu Unilever dalam memberikan wawasan mengenai pola dan perilaku pembelian pelanggan terhadap produk. Selain itu dapat membantu dalam pemasaran digital agar tepat sasaran. Juga memprediksi dengan tepat dan cepat menanggapi kebiasaan pembelian pelanggan di berbagai platform, entah itu online maupun offline. Selanjutnya mengenai stress management. Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia, bahwa Unilever pada tahun 2022 melakukan PHK terhadap 1.500 karyawan. Yang alasan dibalik PHK massal ini diantaranya nilai saham merosot 10%, lalu perubahan struktur organisasi yang tadi disebutkan pada organizational change karena ada 5 grup bisnis baru, lalu pengurangan 15% manajer senior dan pengurangan 5% manajer junior. Namun, selain adanya karyawan yang di PHK, masih ada pula karyawan yang di dalamnya merasakan takut dan stres akibat kabar tersebut, meski tidak terpilih menjadi salah satu karyawan yang akan di PHK. Karyawan dengan tingkat stres tinggi akan menunjukkan penurunan kinerja yang dimana hal tersebut pasti tidak diinginkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, Unilever memerlukan hal yang bisa membuat pikiran karyawannya menjadi lebih tenang, yaitu perusahaan harus memanajemen stres karyawannya.
Maka Unilever mengadakan program pelatihan berbasis mindfulness yang ternyata sangat layak dan dapat diterima dalam konteks organisasi. Dan efek dari pelatihan tersebut sangat besar di semua pekerjaan utama. Selain itu, tingkat perubahan dari waktu ke waktu mengenai kaitannya dengan kejadian PHK tersebut, penurunannya lebih kuat secara signifikan. Contoh pelatihan mengenai mindfulness adalah visual atau guided imagery, yaitu membayangkan hal positif, membayangkan hal dan memblokir gambaran negatif. Teknik ini digunakan untuk mengubah isu-isu emosional atau interpersonal menjadi kata-kata yang bisa diungkapkan oleh seseorang dan membantu menerapkan kontrol atas tingkat emosi atau stresnya. Lalu contohnya lagi ada deep breathing. Teknik ini mengajari untuk bernapas pelan-pelan. Teknik ini memperlambat pernafasan, dapat membantu mengurangi stres dan membantu mengelola amarah seseorang. Lalu ada self-talk. Self-talk adalah sebuah pep talk atau pembicaraan yang dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian seseorang kepada dirinya sendiri. Lalu ada meditasi mindfulness, yaitu praktik refleksi yang berusaha untuk mengurangi depresi, kecemasan, dan stres, mampu menumbuhkan kesadaran pengalaman saat ini, terutama mengenai pikiran dan perasaannya. Lalu ada metode Sedona. Metode Sedona ini merupakan metode melepaskan emosi yang menyakitkan. Lalu ada juga cara lain untuk menangani masalah stres karyawan ketika bekerja, adalah memahami tingkat kebahagiaan seseorang yang sebenarnya berada di bawah kendalinya sendiri dan ditentukan oleh aktivitasnya yang dipilih untuk dilakukan dalam hidup seseorang. Dan bagaimana seseorang berhubungan dan bagaimana orang tersebut menanggapi hubungan tersebut. Ini mungkin sedikit menjelaskan bahwa rasa kebahagiaan yang tinggi pada karyawan juga penting dari sudut pandang atasannya yang memberikan pekerjaan. Karena kebahagiaan telah berulang kali terbukti berkolerasi positif dengan berbagai hasil terkait pekerjaan seperti kepuasan kerjanya dan produktivitasnya bagaimana. Begitu pembahasan mengenai presentasi yang saya jelaskan. Sebelum menutup, saya akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai pembuatan tugas besar ini terhadap perusahaan. Jadi kesimpulannya, struktur perusahaan itu mempengaruhi perubahan organisasi. Karena semakin berkembangnya teknologi, maka produk yang dibuat pun akan lebih berinovasi. Dari hasil perubahan struktur organisasi itu tidak hanya berdampak positif saja, tetapi berdampak negatif juga. Contohnya yang terjadi pada mem-PHK-kan sebanyak 1.500 karyawan yang menyebabkan terjadinya stres kerja pada karyawan meski masih berada di perusahaan karena pikirannya yang menjurus pada apakah dirinya termasuk ke dalam salah satu karyawan yang di-PHK tersebut atau bukan. Maka oleh itu, perusahaan mencoba melakukan pelatihan mindfulness kepada karyawan agar minimalisir stres yang dialaminya dan kembali menjadi karyawan yang lebih baik dari sebelumnya, serta dapat membantu perkembangan perusahaan menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Lalu, adapun saran yang bisa saya berikan, yaitu untuk mendukung peningkatan efektivitas komunikasi antara atasan dan bawahan agar bisa menjalin hubungan yang baik. Apalagi ketika akan melakukan perubahan organisasi di mana hal tersebut harus adanya kerjasama yang baik dan mumpuni antar semua karyawan di perusahaan. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Untuk selebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.